Man, and Mic. Oke. Roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Fadil? Ya ini. Alhamdulillah. Tapi ini nggak apa-apa Pak ya, kita salaman ya. Insya Allah lah. Social distancing Pak. Iya. Oh, Insya ya. Allah sudah aman ya, sudah diamankan tadi ya. Oh ya. Sebelumnya. Tadi udah disterilkan Pak ya. Akan aman lah ya. Ya alhamdulillah Pak. Pak Fadil selamat datang di tempat kita. Ya, terima kasih Suatu banyak. kehormatan nih seorang ketua Yayasan Nurul Quran Aceh hadir di sini mau berbagi ilmu kepada kita di sini dan kepada seluruh kawan-kawan di seluruh Indonesia dan bahkan dunia ya. Insya Allah. Jadi Pak Fadil sekarang masih menjabat sebagai ketua umum Yayasan Pendidikan Islam Karakter ya Pak Nurul Benar, Quran benar. Aceh ya. Itu kan agak dari nama itu karakter ya Pak. Betul. Dia membawa, yang saya pahami dan saya tahu itu membawahi atau mempunyai sekolah mulai dari SD ya Pak. PAUD ada juga Pak. Iya, dari PAUD, Hmm. SD, dan SMP. Oh ya. Nah jadi Pak kalau boleh tahu karakter, kenapa itu karakter gitu Pak? Karena kan kayaknya agak tidak familiar ya. Ini Islam karakter. Ya. Bisa dibagikan gitu. Jadi sebenarnya kan selama ini kan yang umum kita dengar ya, SDIT gitu, yang banyak ya seluruh Indonesia yang sudah Islam familiar. terpadu ya Pak? Islam Oh, terpadu. oke. Nah jadi saya sendiri dulu asalnya dari Islam terpadu. Oh, Dari sekolah Islam terpadu. Kemudian kenapa muncul kita dirikan sekolah IKA ya, Islam ya, Karakter? benar. Karena memang kita lihat persoalan bangsa hari ini, Mm-mm. terutama khususnya berbicara bangsa Indonesia, itu bukan orang bodoh gitu ya, bukan masalah kebodohan. Kalau dulu ya mengentaskan kebodohan, Iya. hari ini Benar. orang sudah pinter-pinter semuanya, luar biasa. Mm-mm. Masalahnya hari ini di akhlaknya itu. Iya. Nah, jadi ibaratnya begini ya, bahasa awamnya kita bilang, Mm-mm. makin pinter orang hari ini, Mm-mm. makin pinter pula dia berbuat suatu kejahatan. Waduh, berarti Ah. sekarang yang diperbaiki adalah attitude ya Pak, Iya, akhlak attitude iya. ya. Kalau arah pendidikan dulu bagaimana mencerdaskan otak, Ya. mungkin sedikit tertinggal mencerdaskan akhlak dan iman gitu ya. Iya. Nah, jadi persoalan anak bangsa hari ini cukup cerdas, anak milenial, tapi mereka sangat dikhawatirkan di akhlaknya dan mungkin dalam bahasa nasional Iya. karakter lah. Karakternya Ya. ya. Berarti dengan karakter anak bangsa hari ini itu menjadi PR berat bagi dunia pendidikan sebenarnya ya. Benar. Karakter yang berbasis Islamik ya. Iya. Nah, jadi itu menjadi tantangan yang hari ini Yayasan Nurul Quran itu mencoba memberikan solution dengan metode karakter itu ya. Benar. Nah, jadi begini Pak, tantangan itu mungkin sudah beberapa tahun Bapak dan teman-teman Bapak menjalankan dan para guru-guru. Sekarang ini kan kita sedang menghadapi tantangan yang menjadi sebuah tantangan seluruh agama, seluruh unsur bukan hanya pendidikan tapi seluruh elemen masyarakat, yaitu COVID-19. Benar. Nah, pasti COVID-19 ini juga kan berpengaruh terhadap semua segmen ya Pak ya. Betul. Nah, jadi apakah dunia pendidikan itu pengaruh karena COVID-19 ini sangat signifikan atau tidak Pak? Terlebih swasta ya Pak, kita berbicara sekolah-sekolah swasta. Bagaimana Pak? Iya, dengan kebijakan pemerintah untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 ini kan, maka semua elemen itu kan harus diliburkan. Artinya tidak boleh beraktivitas dalam kegiatan yang banyak orang gitu. Ya. Otomatis kan yang salah satu tempat yang banyak orang kan sekolah. Benar. Nah, jadi otomatis sekolah juga yang paling menjadi sasaran yang harus diliburkan dengan kondisi darurat ini. Benar. Dan pemerintah juga sikap awal itu adalah meliburkan sekolah ya Pak? Ya,
Kalau saya tidak salah ingat itu akhir Maret itu sudah mulai diliburkan. Betul. Tapi itu kan menjadi polemik sendiri Pak di masyarakat. Loh, kenapa sekolah kita diliburkan maksudnya, tetapi pegawai itu masih tetap bekerja, yang lain masih hanya berlakukan social distancing, sehingga hanya sekolah saja nih yang jadi korban anak-anak. Nah, itu bagaimana Pak kira-kira stigma masyarakat umum seperti itu? Sehingga kan bisa saja si orang tuanya ini dari kantor atau dari mana membawa virus itu kemudian ke rumah, anaknya udah bagus-bagus di rumah, ternyata terpapar juga gitu. Bagaimana Pak kira-kira? Tapi menurut pandangan saya itu hampir semua elemen Ya. yang sudah sudah dihentikan kegiatan, bahkan sekarang kan banyak perusahaan ataupun kantor itu bekerja dari rumah. Iya. Ya, jadi itu kan juga instruksi Pak Presiden ya, Iya. bekerja di rumah, ibadah di rumah kan begitu. Benar. Nah, jadi saya rasa tidak benar hanya sekolah saja. Nah, jadi hampir semua instansi juga melakukan bekerja di rumah, bahkan menggunakan beberapa aplikasi online ya untuk Iya. rapat dan sebagainya. Nah, jadi termasuk sekolah hari ini, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta sama. Nah, cuman nanti kan masing-masing ini punya efek karena masa dihentikan atau masa diliburkan itu boleh dibilang tiba-tiba. Iya. Jadi ketika kemarin itu per tanggal 16 semuanya serentak 16 sekolah Maret ya? 16 Maret itu semua serentak sekolah itu diliburkan oleh pemerintah. Ini pihak-pihak sekolah, guru dan sebagainya sebenarnya ini banyak yang kelabakan. Nah, terutama yang terkait dengan guru ke siswa, wali murid ke sekolah. Ada Iya. tanggung jawab yang belum selesai. Oh, ya. Nah, Karena mendadak ya, gitu Pak ada ya. tanggung jawab yang belum selesai gitu ya. Tapi kan mungkin seperti di Jakarta, Jabodetabek dan beberapa daerah di Jawa memang saat ini per Mei ini juga sudah diberlakukan semua. Tapi kan di Aceh khususnya seperti PNS belum diliburkan dan itu kan menjadi masalah. Tapi sebenarnya gini Pak, saya yang menjadi penasaran itu untuk sekolah swasta ini tantangan selain dinamika itu tadi, ada nggak Pak tantangan lain terhadap pemberhentian atau belajar istilah daring ya Pak? Ya. Daring itu belajar dari rumah, tantangan tersendiri bagi si sekolah ataupun si yayasannya, bahkan si gurunya terhadap kebijakan itu, selain yang tadi kita bicarakan, ada nggak Pak? Iya, khususnya kita berbicara sekolah swasta ya. Karena sekolah swasta ini kan berjalan operasionalnya itu lebih kepada swadaya daripada wali murid ya. Jadi walaupun sekarang alhamdulillah sekolah-sekolah swasta ini juga sudah diperhatikan oleh pemerintah, artinya mendapatkan dana BOS dan sebagainya, tapi cenderung pengelolaan dana BOS di sekolah swasta itu tidak cukup. Nah, karena kan angka per siswa dikali dengan kegiatan sekolah setahun itu sangat jauh dari kebutuhan sekolah. Apalagi swasta, yayasan misalnya di bawah yayasan ya harus membayar gaji. Sementara di dana BOS itu kan sudah punya juknis penggunaannya. Tidak boleh misalnya dana BOS langsung diambil semuanya dibayar gaji guru. Jadi namanya saja dana operasional sekolah. Jadi Bukan- non gaji gitu ya. bukan dana untuk gaji guru kayak gitu ya. Nah, jadi kendalanya adalah ini kebetulan juga banyak teman-teman pelaku sekolah swasta juga ya konsultasi lah, juga menelpon konsultasi dengan saya dan juga tukar pikiran lah kan. Iya. Karena menghadapi suatu situasi ini masing-masing yayasan ini kan punya aturan internal sendiri yang berbeda-beda gitu. Nah, sebagian bertanya, Pak Fadil, sekolah Bapak macam mana gitu. Apakah begitu dengan orang tua tidak masuk belajar, anak-anak belajar di rumah dengan daring itu, apakah wali murid wajib bayar SPP gitu ya? Iya. Atau mungkin di off-kan, mengingatkan semuanya belajar di rumah, orang tua yang ngajar gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang tanya, terus gaji gurunya macam mana? Apa dipotong ataupun bahkan nggak dibayar sama sekali? Nah, jadi kan saya menjawab bahwa yang pertama
pertama itu kembali kepada aturan masing-masing yayasan. Iya. Nah, jadi walaupun ternyata itulah yang saya bilang tadi, ternyata mungkin karena belum pernah kita merasakan hal yang seperti ini, jadi banyak yayasan belum ada aturan tentang itu. Jadi Iya, memang benar. gampang Karena hal-hal yang baru ya, Pak. Ya, betul-betul gampang. Nah, jadi akhirnya karena semuanya jadi apa namanya? Jadi tiba-tiba begitu. Ya wajarlah mereka saling konsultasi lah kan. Nah, apalagi alhamdulillah ya bahwa Nurul Quran juga salah satu sekolah yang favorit lah saat ini khususnya di Aceh Besar ya dan Banda Aceh. Jadi mereka juga tahu mungkin guru dan karyawan kita juga banyak, hampir 100 orang ya. Jadi mereka juga penasaran Itu gitu. karyawan dan guru hampir 100 orang, Pak. Ya. Itu hanya SD atau seluruh mulai dari yang Itu PAUD itu tadi? SD saja ya. SD saja, Pak. Ya, SD. Wow, berarti Kalau dengan PAUD total berapa semua kira, Pak? total semuanya sudah 230 orang. Maaf 120 orang. 120 orang. Wow, 120 orang. Berarti itu sebenarnya level, kalau perusahaan ya lumayan sudah masuk hampir middle itu, Pak. Dengan jumlah Iya. karyawan seperti itu ya, Pak. Ya wajar lah karena murid kita juga SD saja sudah 850. 800 ya. Ya. Jadi memang itulah tantangan ketika memasuki masa karantina lah kita bilang ya. Bahasanya. Jadi sehingga banyak yang salah kaprah. Mungkin banyak yang salah. Mungkin ini kembali ke pola pikir ya. Ke pola pikir misalnya wali murid ya. Wali murid kalau saya melihat ada 3 tipe wali murid kita nih. Wow, 3 tipe, Pak. Ada 3 tipe ya. Tipe pertama wali murid yang memandang sekolah itu ibaratnya seperti les. Ya. Yang kedua ada tipe wali murid memandang sekolah itu seperti kampus, yang memahami seperti kampus. Kemudian ada tipe malah wali murid menganggap sekolah itu seperti masjid. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya ada orang tua berpikir berarti kalau anak saya nggak sekolah sebulan, maka saya nggak perlu bayar SPP. Nah kan, itu kan tipe les ya. Iya. Kalau les kursus privat gitu ya atau apa, kalau masuk bayar, kalau nggak ya nggak bayar. Kalau nggak masuk nggak bayar. Nah itu ada sebagian wali murid kita yang berpikir dengan cara pola seperti itu. Nah ada wali murid kita yang memahami bahwa yang namanya sekolah itu ya seperti kampus. Yaitu sebenarnya kewajiban membayar itu per 6 bulan, bahkan sebenarnya per setahun karena di sekolah ada yang namanya RKAS. Rancangan apa itu, Pak? R pasti rancangan ya, Mas, ya? Rancangan anggaran kegiatan sekolah RKAS atau boleh juga rencana anggaran kegiatan sekolah. Jadi maksudnya kegiatan sekolah itu disusun setahun. Nah, jadi ketika sekolah sudah menyusun kegiatan sekolah selama setahun, maka kebutuhan dana itu kan selama setahun. Walaupun dibagi 2. Kalau tahu pembelajaran itu memang per semester, tapi kalau kegiatan sekolah itu sudah dirancang setahun. Nah, makanya kalau kampus itu kan langsung setor tunai per 6 bulan. 6 bulan, benar. Nah, sebenarnya untuk sekolah juga sama. Cuma sekolah khusus swasta itu boleh menerapkan langsung bayar per 6 bulan, tapi pada umumnya itu bayar per bulan. Di Nurul Quran per Kalau di Nurul Quran sendiri per bulan masih. bulan, Itu ya? juga ya untuk meringankan sedikit wali murid kan. Karena kalau kita akumulasi per 6 bulan lumayan juga misalkan. Jadi artinya sebenarnya kewajiban membayar itu setahun. Sebenarnya. Cuman kita cicil per bulan, itulah namanya SPP per bulan. Nah, ini ketika kewajibannya 6 bulan ataupun sampai setahun, tiba-tiba di tengah-tengah ada COVID-19. Nah, jadi nggak seharusnya kalau kita paham, berarti ya tetap wajib. Karena apa? Tanggung jawab sekolah itu tetap walaupun anak-anak belajar di rumah, tanggung jawab sekolah yang memberi nilai rapor siapa? Tetap guru. Guru ya. Berarti Akhir tahun nanti yang memberi ijazah siapa? Sekolah. sekolah juga ya. Nah, kecuali begini, ini anak-anak tidak masuk sekolah 2 bulan kah dan sebagainya, guru juga potong nilai. Karena kan sebenarnya dalam rumus belajar itu Potong nilai maksudnya gimana, Pak? begini, maksudnya dalam normal, ini dalam keadaan normal, siswa kalau tidak mencukupi absen
sekian persen itu dia nggak boleh ikut ujian, dia nggak boleh mendapatkan rapor dan sebagainya, Oh begitu harus metodenya, ditunda Pak. nilainya. Nah kan itu persyaratan untuk seorang siswa bisa mendapatkan nilai di akhir semester. Nah ini kan sama-sama ini, si siswa kan nggak cukup nih absennya istilahnya, Iya, benar. secara absensi masuk tatap muka nggak Iya. cukup. Ya semestinya guru menunda nilai dia nanti Oh. di akhir semester, nggak boleh kasih rapor. Nah tapi kan nggak nih, Iya. sama-sama kita maklumi, si guru pun nggak belajar bukan kemauan dia, kemauan memang keadaan pemerintah menyuruh lockdown gitu ya. Iya. Jadi sama-sama nggak salah, wali murid nggak salah, guru jangan nggak mengajar nggak salah. Malah sekarang kan dengan sistem tadi kita bicara daring, Iya. si guru tetap berkewajiban untuk melakukan pembelajaran daring di rumah. Yang salah, yang wali murid boleh komplain ketika si guru tidak melakukan itu. Oh. Si guru, bapak ibu guru atau ustazah di rumah itu tidak memberikan pelayanan belajar lewat daring dari rumah, itu salah. Kenapa salah? Karena pemerintah sendiri melalui dengan Menteri Kemendikbud itu telah menyatakan bahwa dana BOS itu selama masa darurat ini boleh dialih fungsikan untuk mendukung pembelajaran daring. Baik, Seluruh dana BOS Pak 100% atau memang tentu nggak mungkin kan, karena juga yang namanya operasional ada sebagian dari perencanaan dana BOS itu malah sudah keluar misalnya di triwulan pertama ada beberapa kegiatan sekolah yang sudah berjalan kan harus dibayarkan. Oh, gitu. Nah jadi yang ke depan, berbicara ke depan itu fokus dari dana BOS itu untuk pembelajaran daring. Misalnya apa fokusnya? Mensupport guru-guru dengan paket data internet. Kan karena kalau biasa sekolah ada wifi sekolah, Wifi gitu ya. sekolah, benar. Bahkan bagi orang tua murid yang mungkin terkendala, Ya. mungkin ada yang kurang mampu, kan tidak semua wali murid ya mampu, itu boleh disupport dengan dana BOS itu. Wali muridnya, Pak? Wali murid yang wali murid atau anak-anak yang belajar yang membutuhkan paket data. Oh. Karena kan guru kan mengirim nih dengan dengan Iya, online ya, benar. dengan internet. Kalau sananya juga Kalau nggak sana ada nggak paket, ada macam mana sama gitu aja. kan? Itu kan makanya Iya, benar-benar. pemerintah sudah berpikir sejauh itu. Iya. Nah, kemudian ada satu lagi yang dianggap ada tipe wali murid itu yang menganggap sekolah masjid. Maksudnya apa? Beliau itu setelah kewajibannya full, nggak peduli dia dengan masa keadaan kayak gini, yang penting asal sudah sampai waktu, beliau itu langsung setor SPP. Bahkan di samping itu sempat berpikir begini, bagi beliau itu membayar SPP itu bukan sebuah kewajiban lagi, tapi sudah ini infak saya. Infak beliau Iya. sudah beda ya, sama seperti kita sholat misalnya Iya. kan. Kalau kita masih menganggap sholat itu sebuah kewajiban kan berat gitu ya, Benar. terasa berat. Tapi Betul. kalau udah kita merasa butuh terhadap sholat itu, Iya. begitu terlambat saja nggak sholat satu hari pasti nggak enak. Iya. Nah ada sebagian wali murid kita sudah seperti itu. Oh. Jadi mereka menganggap bahwa membayar SPP itu sudah ya bukan lagi kewajiban, tapi infak mereka lah untuk memajukan sekolah. Oh. Bahkan di samping itu mereka Iya. datang lagi, ada misalnya di dalam masa musibah seperti ini misalnya, ada zakat mungkin, ataupun ada memang rezeki beliau, memang sedekah beliau Iya. gitu kan, itu memang dikasih lagi ke diserahkan baik lewat yayasan ataupun lewat sekolah, ataupun untuk mensupport guru-guru kita yang memang mungkin ada beberapa guru kita yang memang mungkin yang butuh bantuan. Ada yang seperti itu, ataupun bukan ke gurunya, bisa jadi ke siswanya, itu ke siswanya yang mungkin kondisinya agak kurang mampu misalnya. Jadi disupport oleh orang tua yang lain. Nah, jadi dari ketiga tipe tadi itu, Pak, mayoritas itu tipe kampus. Tadi ya bahasanya tipe kampus, tipe les, tipe kampus, tipe masjid ya, Pak. Kebanyakan ini tipe yang mana, Pak? Ya, memang kita akui untuk saat ini masih yang tipe yang normal saja ya, yang lebih banyak ya, yang Tipe tengah-tengah. kampus. Tipe kampus. Tipe kampus ya. Artinya masih kesadaran wali murid kita untuk tetap membayarkan
masih tinggi, alhamdulillah ya. Walaupun memang Alhamdulillah. kalaupun banyak juga misalnya yang macet dan sebagainya, itu bukan karena tidak ingin membayar, tapi mungkin karena lupa. Jadi perlu sistem untuk mengingatkan kan, Ya. apakah lewat WA, SMS, surat dan sebagainya. Tapi ketika diingatkan, alhamdulillah saya lihat wali murid kita sangat kooperatif dan Itu di Nurul Quran ya Pak? ya khususnya, tapi belum tentu juga di sekolah lain ya. Oh. Nah, tapi memang ada beberapa yang wali murid yang saya bilang tipe apa tadi, tipe les ya. Tipe les. Sebenarnya mereka juga tidak juga apa namanya, bukan berarti tidak mau bayar juga, tapi memang kondisi keadaan darurat ini Mungkin pun juga itu si berdampak langsung. Iya, mungkin juga terkena langsung dampaknya. Mungkin beliau itu Benar. mungkin pekerjaannya di Bukara sudah di PHK, Benar. jadi bukan juga misalnya semata-mata nggak membayar, tapi Oh. beliau sendiri pun bertahan hidup mungkin sudah susah, macam Iya. mana mau bayar SPP begitu. Berarti hal-hal yang seperti itu tuh bisa dikondisikan ya Pak? Berarti dan ada special case gitu ya? Ya, Ada memang hal seperti itu ya? karena memang kan persoalan ekonomi kan rumah tangga beda-beda ya. Benar, Pak. Makanya kita juga untuk solusi tetap ada bagi wali murid yang seperti Ada, ya? ini, tapi tidak bisa juga kita samaratakan. Oh, oke. Karena kondisinya beda-beda. Beda-beda. Makanya kalau ada wali murid yang mengeluh dan sebagainya, itu disampaikan saja ke sekolah ataupun ke yayasan. Nanti kita akan memberi keringanan dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan. Oh, Nah, karena kebutuhan yang ditawarkan oleh wali murid itu macam-macam. beda-beda ya? Nah, ada yang Ustaz, saya tetap mau bayar pokoknya, tapi saya minta tunda ya, selama masa ini tunda, nanti saya rapel. Ada, boleh silakan. Iya. Ada yang Ustaz, saya boleh nggak bayar setengah saja. Nah, ada juga malah Ustaz, tolong saya udah di PHK, saya sama sekali nggak sanggup bayar. Ada juga. Jadi solusi itu kita berikan sesuai dengan ya kondisi wali murid itu sendiri. Oh, Nah, jadi kan ada yang saya bilang tipe wali murid yang masjid tadi, iya. itu kita subsidi silang. Makanya dengan kita bisa memberikan keringanan kepada wali murid yang tidak mampu membayar tadi, itu sebenarnya dari mana menutupi kebutuhan itu tadi dari ada wali murid kita yang membayar lebih, itu kita subsidi silang. Berarti itu tantangan ya Pak ya? Dan Ya. insya Allah berarti Nurul Quran lembaga Bapak sudah mencoba menyelesaikan lah berbagai Ya, tantangan itu ya insya Allah ya. Kalau untuk dunia pendidikan terlebih sekolah swasta seperti ini, kira-kira peluang apa yang bisa muncul? Ya, jadi sebenarnya kalau kita dalam konsep Islam itu kan fa inna ma'al usri yusra. Diulang lagi sama Allah 2 kali. Inna ma'al usri yusra. Jadi bersama kesulitan itu ada kemudahan. Iya. Itu Al-Qur'an yang bilang. Nah, jadi kalau hari ini dalam kehidupan kita, tidak hanya masa ini, masa corona dan sebagainya, kalau dalam kehidupan kita sedang kita mengalami sesuatu yang pahit, yang berat, yakinlah di sampingnya itu ada kemudahan. Iya. Itu kan Ada motivasi yang luar biasa daripada Allah kepada kita. Artinya kita nggak perlu stres, Ya. nggak perlu panik. Jadi menghadapi keadaan seperti ini, yakinlah apabila kita merasakan ini sedang kejepit, sedang berat, sebenarnya kita harus berserah diri kepada Allah. Lalu nanti Allah akan kasih nampak ternyata di sampingnya itu ada kemudahannya gitu. Nah, kita bagi yang sudah memahami konsep ini, justru kita bahagia ketika makanya orang Muslim itu dia dapat dapat yang mudah dari Allah, dia tidak terlalu gembira. Ya. Dia dapat musibah pun dia tidak bersedih hati, biasa saja. Nah, jadi kalau dalam keadaan seperti ini, kita kembali kepada masalah sekolah tadi, dalam keadaan kita yang boleh dibilang ini sedang kendala ini, apa peluang yang bisa kita munculkan? Nah, ini kan kita butuh kecerdasan nih. Iya. Nah, jadi ada banyak orang mungkin hari ini mengeluh saja kerjanya, panik gitu ya. Nah, padahal dengan kita sedikit bersabar, kita gunakan akal sehat kita kan, kita gunakan seluruh panca indera kita gunakan keimanan kita untuk melihat apa yang sisi peluang yang Allah beri. Artinya kan kita selalu yakin ada hikmah di balik sebuah kejadian. Benar. Nah, jadi di sini menarik pembicaraan kita tentang ini ya.
Jadi salah satunya apa? Kalau kita lihat secara internal sekolah, masa libur panjang ini kan bagi yayasan, bagi sekolah ini kan saatnya merekonstruksi ulang semua program, baik mungkin segi bangunannya, bisa misalnya ada kelas-kelas yang bocor apa, itu kesempatan bongkar, perbaiki, begitulah. Iya, berarti lebih ke fisik ya, Pak? Fisiknya, pembangunan misalnya, fisik, memang perbaikan ya. Memang kembali ketersediaan dana kan begitu. Benar. Ini kita anggap saja dananya tersedia gitu ya. Tapi kan biasanya seorang sistem keuangan yayasan yang bagus kan antara dana pembangunan dan dana gaji guru itu kan biasa sudah diplot-plot gitu. Nah kan jadi seandainya ada pembangunan yang tertunda, ini saatnya berbenah gitu kan. Kemudian dari segi kurikulum misalnya, ini kesempatan merombak kurikulum dan sebagainya. Kemudian apalagi ini kan di akhir tahun ajaran baru, di akhir tahun ajaran sekolah, menyambut tahun ajaran baru. Jadi ini kesempatan. Termasuk misalnya ada sekolah swasta yang belum selesai SOP-nya, ini saatnya nih susun dengan penuh semangat. Nah kemudian kalau ke guru misalnya ya, ke gurunya gimana, Pak? Ke guru kan dulu untuk kita motivasi guru membimbing siswa sampai ke rumah ini sangat sulit. Nah guru hanya merasa bertanggung jawab di sekolah. Pulang sekolah sudah selesai. Sudah mengajar, kasih PR kalau perlu. Itu PR urusan orang tua. Nggak mau tahu lagi gimana siswa di rumah belajar apa nggak mau tahu. Besok dia datang lagi ke sekolah baru tanggung jawab guru lagi, ya kan? Nah hari ini luar biasa bahwa si guru saat ini terkoneksi dengan siswa yang di rumah gitu. Nah dengan contoh yang paling kalau saya itu agak merinding kalau saya lihat video-video anak itu program tahfizul Quran yang itu memang program unggulan kita. Itu masya Allah di rumah si anak menghafal ya ataupun menyetor ayat-ayat Al-Quran itu hafalannya ke gurunya, ada yang lewat video call, ada yang direkam, dikirim lewat WA, nanti dikomen sama gurunya. Ini kan terjadi interaksi yang sangat bagus. Artinya kepedulian guru itu sampai ke rumah gitu ya. Inilah sebenarnya pendidikan yang benar. Jadi pendidikan yang benar itu terjadi, keberhasilannya itu ketika pihak sekolah, guru, dan orang tua itu connect. 24 jam kalau perlu connect, kalau perlu ya. Tapi nggak mungkin ya 24 jam karena ada istirahat, ada tidurnya. Nah karena tapi kalau siswa yang boarding yang memang tinggal di sekolah itu berarti tanggung jawab sekolah 24 jam atau pesantren ya. Tapi bagaimana sekolah yang tidak boarding, jadi tanggung jawab guru itu terkoneksi. Jadi apa yang dilakukan di rumah, di sekolah, diajarkan di sekolah itu dipraktekkan di rumah. Kemudian di rumah diawasi oleh orang tua, apa yang dilakukan di rumah itu dilaporkan ke guru lagi di sekolah. Jadi nyambung. Nah, harapan kita dengan guru terbiasa ini melayani anak-anak selama masa Covid ini itu menjadi skill baru, mendapatkan skill baru. Harapan kita nanti kalau khususnya di Al-Quran ya, keinginan saya pribadi mudah-mudahan bisa tercapai ketika nanti sudah selesai masa karantina ini, selesai masa darurat Covid ini, kita berencana bahwa program ini tetap berlanjut. Program misalnya daring ya, program daring, walaupun mungkin intensitasnya tidak sama seperti sekarang. Minimal misalnya apakah seminggu 2 kali guru itu melakukan daring ketika anak sudah di rumah. Nah kebetulan kan sekolah kita itu dari hari Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu tidak sekolah, libur. Nah paling tidak guru bisa melakukan daring itu di Sabtunya, di masa anak-anak di rumah ngapain, gitu kan? Jadi tidak loss ya. Kadang-kadang anak-anak juga, orang tua juga bingung gitu ya. Begitu hari Sabtu itu full anak-anak di rumah itu ngapain gitu. Memang rata-rata ada yang memilih les dan sebagainya. Hari Minggu juga, gitu kan? Khususnya orang tua yang kadang-kadang yang bekerjanya sampai full Sabtu Minggu. Ada kan pekerjaan orang tua yang memang Senin sampai Minggu dia. Jadi anaknya itu terbengkalai di hari Sabtu Minggu itu. Berarti dalam masa darurat seperti ini kita bahkan bisa menciptakan inovasi-inovasi baru. Dan bisa langsung trial ya. Bisa langsung trial dengan inovasi dan bisa kita
aplikasikan nanti setelah insya Allah keadaan Benar. kembali normal. Nah, Nah, berarti keyword yang bisa kita kata kunci ya untuk hari ini itu adalah sebenarnya yang saya tangkap dari Bapak tadi, setiap keadaan terjepit apapun kita harus melihat di situ juga punya peluang beda. pasti ada. Pasti itu ada. Al-Qur'an yang menyampaikan. Allah yang sendiri yang Allah menyampaikan begitu. Nah, satu lagi ada peluang bagi wali murid ya. Mhm. Nah, wali murid kan selama ini sudah menjadi apa ya, pola pikir yang baru tapi salah menurut saya. Itu seolah-olah pendidikan itu sudah selesai di sekolah. Artinya tanggung jawab sekolah. Begitu pulang ke rumah jangan cerita-cerita lagi. Iya. Jangan sebagian wali murid, terutama wali murid kita yang sibuk kan pola kerja wali murid kita atau ya dunia kerja sekarang lah, Iya. udah pagi sampai sore, malah ada tambah lembur lagi. Iya, Ya kan. Nah, jadi ini cenderung ketika siswa membawa PR dan sebagainya, konsultasi dengan orang tuanya di rumah, cenderung orang tua itu merasa beban. Ya, di samping juga mungkin kemampuan si wali murid itu untuk memahami materi Iya, benar. belajar anak, mungkin dia Benar, memang Pak. tidak mampu. Iya. Misalnya mau membantu masalah setoran hafalan, Mm-mm. mungkin beliau sendiri ngaji pas-pasan, Benar, macam mana benar, mau benar. mendampingi kan? Ya. Tapi paling tidak Allah memberikan kesempatan di masa darurat corona ini, bagaimana orang tua memahami seluk-beluk pembelajaran anak. Mungkin hari ini kita dengar banyak istilah baru ya, dengan kurikulum K13 ada namanya tematik. Tematik itu apa sih? Orang tua nggak ngerti apa itu tematik. Nah, hari ini gara-gara nggak ada kerjaan lain, akhirnya kan buka juga. Benar. Oh, ini maksudnya tematik. Paling tidak dari situ aja udah paham dah, udah luar biasa tuh. Karena Nah. saya juga melihat misalnya nih anak saya bawa pulang tugas ke rumah. Kadang-kadang pelajaran di sekolah itu dulu waktu kita sekolah bisa gitu. Tapi saat ini memang kita tidak paham sama sekali. Terlebih misalnya bahasa-bahasa asing. Jadi sehingga memang kebanyakan sih orang tua karena memang tidak merasa tidak mampu, ya udah tutup aja lah, besok aja di sekolah gitu ya. Mungkin menjadi sebuah problem tersendiri gitu. Tapi luar biasa ini Pak. Ternyata dari semua ini kita harus berpikir positif terhadap keadaan yang sedang terjadi, mau itu segala bidang. Dan saya rasa pun mungkin bukan hanya dunia pendidikan, di setiap aspek itu, walaupun ada yang di PHK di perusahaan-perusahaan, walaupun ada yang ya apalah tidak ada pekerjaan karena di lockdown sebagainya, pasti ada posisi positif lain ya Pak ya, Ya. yang harus digali di situ ya. Betul. Insya Allah seperti itu ya. Oke Pak, luar biasa pertemuan kita hari ini Pak. Banyak ilmu yang bisa kita dapat. Ya. Mudah-mudahan COVID ini cepat berlalu. Amin. Karena COVID-nya juga sudah keliling dunia kan, mungkin sudah cukup lah untuk ini. Dan insya Allah mungkin ke depan Bapak bisa main-main lagi Pak ke studio kita Pak. Kalau kasih kita Ini kan berbagi ilmu. saya juga ada di sini kan Iya. karena corona juga ini kan. Oh iya gitu Pak ya. Nah, jadi memang ada banyak sekali hikmah kan. Iya, Maka benar. kita lihat nih anak-anak kita ini sudah muncul kreativitas baru. Ada Iya. yang mengarang lagu untuk gurunya ya. Benar. Ada yang karena udah pada rindu nih, si guru rindu anak murid rindu sama guru. Karena saya melihat begini, dengan media lagu itu semua program sekolah itu mudah kita internalisasi kepada siswa. Berarti seperti lagu edukasi gitu Pak. Iya, jadi bahkan kita di sekolah ada lagu Mars, Iya. ada himne, itu juga saya yang buat. Oh. Kemudian ada beberapa lagu misalnya budaya Nurul Quran itu belajar di alam, jadi lagu tentang belajar di alam. Kemudian ada anak-anak kita motivasi untuk berprestasi ya, menjadi sang juara. Ada juga judul lagu yang saya karang judulnya Sang Juara gitu ya. Oh. Nah, kemudian bahkan dalam corona ini saya juga ada dua karang lagu nih. Oh. Ada dua judul Wah, yang berkaitan menarik dengan nih. corona ya. Ini sepertinya Firman, nanti ini sepertinya bisa kita undang lagi nih Pak Fadil khusus membahas tentang bagian seni dan lagu ya. Oh ya, ya Rahmat ya. Ya, apalagi kan dunia anak-anak. Iya. Jadi kan mungkin kalau masih ada waktu sedikit ya. Oh ya boleh sampaikan silakan bahwa, Pak. pendidikan
anak itu Ah. atau disebut dengan istilah pedagogi ya, Pedagogi. itu beda dengan pendidikan dewasa Hmm. andragogi. Nah, jadi pendidikan anak itu memang harus penuh dengan keceriaan, penuh dengan kebahagiaan dalam belajar. Jadi tidak bisa mengajari anak SD tentang satu konsep ilmu dari awal masuk sampai keluar. Stres dia. Jadi si guru itu harus pandai-pandai. Iya. Jadi membuat membagi waktu belajar itu apakah ada pembukaan, inti dan penutup. Nah, di penutup itu harus benar-benar membuat siswa itu happy. Walaupun hanya sekedar dengan nyanyi, sekedar mungkin ya berselawat atau mengajak mereka bermain. Iya. Pokoknya si guru itu sebaiknya jangan menghabiskan waktu sampai habis jam itu dengan materi, nggak perlu, karena si anak SD itu konten ilmunya itu cukup sedikit, tapi yang paling penting adalah karakternya harus dibangun. Berarti bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain, Pak? Jadinya? Ya, kalau saya istilahkan, kalau PAUD itu bermain Bermain sambil belajar. Maknanya gini, kata ini depan itu menunjukkan lebih penting. Benar, Ah. benar. Kata depan Kalau PAUD, porsinya lebih besar. Kalau PAUD berarti bermain lebih penting Ya. sambil belajar. Sambil belajar. Nah, kalau SD kita balik, belajar sambil bermain. Sambil bermain. Nah, jadi ini yang kadang-kadang kurang diperhatikan, sehingga anak-anak nggak suka belajar nggak suka sama Pak Guru, Ibu Guru itu. Kenapa? Mana disuka, sudah bunyi lonceng main-main, gurunya belum selesai masih. Iya. Dikasih tahu, Bu, itu udah bunyi lonceng, orang udah keluar semua. Udah catat dulu, belum selesai nih, kerjain dulu, 5 menit lagi. Nah, itu nggak menarik pembelajaran kayak gitu. Iya. Jadi bagaimana setiap pembelajaran itu guru mesti menyisakan sedikit waktu untuk bermain-main dengan anak-anak, bergembira ria di situ ya. Biasa, Pak. Begitu, Pak. Ya. Insyaallah. Insyaallah lah, Pak. Ini jadi pelajaran dan ini kita juga Ya. di sini semuanya. Terlebih nih teman-teman di ruangan ini juga nih rata-rata juga sudah pada berkeluarga, kan ada Mr. EN ya hampir juga begitu, Pak. Oke, Pak, terima kasih sekali lagi, Pak, sudah Insyaallah. berkunjung Sama-sama. kemari menerima undangan kita, dan semoga nanti kita ke depan kita jadwalkan lagi untuk lebih membahas ini. Saya lebih menarik juga nih sepertinya masalah bagian seni ya. Kemudian karena kan tampilan dari, mohon maaf saya bilang, tampilan Bapak seperti ini seorang ustadz, kemudian berbicara masalah lagu, masalah musik itu kan sedikit tabu biasanya. Nah, tapi hari ini Bapak sudah menciptakan beberapa lagu edukasi dan lagu-lagu lainnya Yang luar penting biasa. liriknya itu Islami ya. Iya. Islami musiknya, dan liriknya itu ada manfaat untuk memotivasi anak gitu ya. Tapi kalau lirik-lirik yang nggak ada manfaat itu Iya. kan lebih kepada sia-sia ya. Nah, itu tidak baik saya kira ya. Iya. Oke, Pak, kalau gitu terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Pak. Iya, semoga beruntung, Pak. Ya. Oke, cut.